dengan NIM 877830453, program studi PGSD kelas A. Di sini saya akan membuat video literasi karakter dan kepramukaan tugas 3. Strategi atau taktik pendidikan karakter anti korupsi. Upaya yang dilakukan dalam pembelajaran untuk menanamkan nilai anti korupsi yang pertama, pembiasaan sikap jujur melalui kegiatan harian. Saya membiasakan siswa untuk jujur dalam hal sederhana, seperti mengembalikan barang temuan, tidak mencontek saat ulangan, dan jujur saat melaporkan hasil observasi atau tugas kelompok. Alasannya, pembentukan karakter anti korupsi dimulai dari hal kecil. Jika siswa berbiasa jujur pada hal sederhana, mereka akan terbiasa menghindari perilaku curang di masa depan. 2. Integrasi nilai anti korupsi dalam pembelajaran tematik. Dalam setiap pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan sosial, PPKN atau matematika, saya sisipkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan keadilan. Contohnya, saat belajar tentang uang atau transaksi, siswa dilatih menghitung dengan benar dan jujur. 5. Keteladanan guru. Saya berusaha menjadi teladan dalam disiplin waktu, berkata jujur, dan adil terhadap semua siswa. Alasannya, karakter anti korupsi lebih mudah terbentuk melalui contoh nyata. Keteladanan guru menjadi model yang mereka tiru. Terus yang keenam, project mini seperti Ayo Jujur Sepekan. Siswa membuat jurnal kejujuran selama seminggu, menuliskan perilaku jujur yang dilakukan. Alasannya, proyek sederhana membantu siswa mempraktikkan perilaku anti korupsi secara langsung dan memotivasi mereka untuk terus melakukannya. Banyak model atau pakar yang membahas tentang kepribadian sehat. Yang pertama yaitu Carl Rogers, yaitu individu sehat sebagai fully functioning person. Menurut Rogers, individu yang sehat adalah orang yang mampu menerima dirinya secara positif atau self-acceptance. Terus yang kedua, kongruen, yaitu selaras antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, terbuka terhadap pengalaman, dapat menerima kritik, kegagalan maupun perubahan. Yang keempat, mandiri dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang kedua yaitu pakar Abraham Maslow, yaitu individu sehat sebagai self-actualized person. Maslow menggambarkan individu sehat sebagai orang yang telah mencapai aktualisasi diri dengan ciri-ciri memiliki motivasi berkembang yang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya, menerima diri dan orang lain apa adanya, berperilaku spontan, tidak dibuat-buat, mampu memecahkan masalah kehidupan secara realistis, memiliki tujuan hidup serta nilai moral yang kuat. Yang ketiga yaitu pakar Sigmund Freud, yaitu individu sehat sebagai ego yang kuat, memiliki fungsi ego yang kuat dan matang untuk menyeimbangkan dorongan ID dan tuntunan superego, dan mampu mengendalikan impuls secara realistis dan sesuai norma, dan produktif, mampu bekerja dan mencintai atau to work and to love. Jelaskan 3 kasus karakter pada anak. Yang pertama, kurangnya disiplin, yaitu anak sulit mematuhi aturan, sering terlambat, tidak mengerjakan tugas, atau kurang bertanggung jawab. Kurang disiplin contohnya seperti seorang siswa sering tidak mengerjakan PR, datang terlambat, dan tidak mengikuti tata tertib kelas. Analisis dampak dari kurangnya disiplin. Dampak untuk anak seperti sulit mengembangkan tanggung jawab, prestasi belajar menurun, sikap malas dan tidak teratur berkembang. Yang kedua yaitu bullying atau perundungan. Anak melakukan tindakan menyakiti seperti secara verbal, fisik, atau sosial kepada teman.
bullying contohnya seperti anak mengejek fisik temannya, seperti memanggil dengan julukan yang merendahkan atau menyebarkan rumor di kelas. Analisis dampak dari bullying. Dampak untuk anak seperti mengembangkan empati yang rendah, itu yang bagi pelaku, beresiko berperilaku agresif di masa depan, sulit menjalin hubungan sosial sehat. Kalau dampak untuk anak yang menjadi korbannya, seperti menurunnya rasa percaya diri, mengalami stres, takut ke sekolah, prestasi akademik menurun. Dampak untuk lingkungan seperti suasana kelas menjadi tidak aman, anak lain merasa cemas atau takut, lingkungan sekolah tidak kondusif. Yang ketiga, kurang percaya diri seperti anak merasa tidak mampu, takut mencoba hal baru, serta mudah menyerah ketika menghadapi tugas atau tantangan. Kurang percaya diri contohnya seperti anak selalu menolak maju ke depan kelas untuk presentasi, meski sudah disiapkan karena merasa takut salah. Analisis dampak dari kurangnya percaya diri seperti dampak untuk anak, menghambat pengembangan potensi diri, takut mencoba hal baru sehingga prestasi stagnan. Analisis dampak dari kurangan disiplin. Udah. Kasus-kasus pendidikan karakter di sekolah dasar. Nilai karakter yang menjadi trending topik yaitu pertama kejujuran, yang kedua disiplin. Yang pertama kejujuran, alasan menjadi trending topik karena meningkatnya pemberitaan kasus korupsi di media membuat isu kejujuran menjadi sangat relevan untuk dibahas di sekolah. Terus fenomena mencontek, manipulasi tugas atau penggunaan AI atau guru tanpa pemahaman menjadi perhatian guru. Mengapa kejujuran perlu diperhatikan? Karena pembentukan kejujuran sejak dini terbukti menurunkan perilaku menyimpang di fase remaja. Yang kedua disiplin, alasan menjadi trending topik yaitu lingkungan luar sekolah seperti pergaulan bebas gadget, dan kurangnya pengawasan orang tua mempengaruhi kedisiplinan anak. Banyak sekolah mengamati penurunan disiplin pasca pandemi seperti terlambat datang, tidak mengerjakan tugas, hingga perilaku kurang tertib. Mengapa disiplin perlu diperhatikan? Karena disiplin adalah dasar pembentukan tanggung jawab.